Aku harus apa? Selamat pagi, sapa Aida dengan begitu ceria pada mereka yang ada di meja makan. Dengan kemeja, big size, dan hot pants-nya dan rambutnya yang terurai panjang dan basah. Pagi Ai, balas Mei tak kalah cerianya. Apalagi ia tengah menunggu kabar Sam yang memperjuangkannya di sana. Kampungan, itu rambut diikat dulu kalau mau makan. Airnya kemana-mana, belum lagi rontok nanti. Tugur Mami Bian begitu sewot menatap keduanya, seperti singa yang ingin menerkam kapan saja dengan segala marahnya. Kenapa nggak pernah keramas ya? Kasihan cari suami lagi sana. Gak ada yang larang kan? Bertahan di sini juga mau apa? Balas Aida dengan begitu tenang sembari menyendokkan nasi ke piringnya. Tak lupa mengambil beberapa lauk yang begitu nikmat terhidang di sana. Makin lama makin berani ya, udah mulai kuasa sekarang. Berasa jadi nyonya besar gitu. Mami yang bilang bukan Aida, tuturnya dengan menikmati sepotong paha ayam montoknya. Mami Bian mencebik kesal, sudah ingin rasanya mengamuk tapi untung datang Ray dari atas dengan tangan yang tengah merapikan dasinya. Memikirkan perut sendiri, suami gak diurusin. Mami Bianca langsung berdiri dan meraih Ray untuk membenarkan dasinya. Aida hanya diam dengan makanan yang lahap. Terima kasih, Mam. Ucap Ray lalu datang menghampiri istrinya di sana. Aida menyambutnya dengan manis dan langsung menyendokkan nasi ke piring. Suami tercinta. Ya, bagaimanapun suami akan tetap kembali pada istri. Aida seolah belum ingin berhenti melempar ledekannya, membuat Mami Bianca makin gemas dan mengembangkan napasnya beberapa kali. Sudahlah, ini sarapan, harusnya tenang, tegur Ray. Aida tuh, tunjuk Mami dengan bibirnya. Ray hanya menggelengkan kepala dan lanjut makan dengan sesekali menatap Mie. Ada kabar dari Sam? Belum Mas, belum ada kabar apapun. Balas Mie. Kami akan bertemu di kantor, kau tenang saja di rumah dan jangan kemanapun. Iya Mas, angguk Mie. Sarapan selesai diiringi dengan bersiapnya Ray pergi ke kantornya. Aida menggandeng tangannya dan mengantarnya hingga ke mobil, meninggalkan Mei dan Mami Bianca yang masih santai di sana, menurunkan sisa nasi mereka. Tak hentinya Mami Bian meledek meski hanya dengan tatapan dan tawa jahatnya. Kenapa ketawa? Gak ada yang lucu? Tegur Mei. Ngetawain kamu? Iya kamu. Bisa-bisanya memberi harapan pada Sam begitu besar. Udah diapain? Tatapnya penuh hina. Stop Mam, gak ada habisnya ngeledekin kami. Saking sepinya hidupkah? Ci, ngapain mencari hiburan dari kalian? Mending pergi shopping ke mall ngabisin uang. Ya udah sana pergi. Usir Aida yang membuatnya semakin kesal. Kadang Aida menatap keanehan dari matanya, meski huru-hara tapi ia begitu tampak kosong. Dari matanya semua keributan yang ia buat hanya untuk mengisi kekosongan itu meski sedikit. Sam bagaimana? Tanya Ray yang memanggilnya masuk ke ruangan. Deb kenapa? Kenapa begitu keras hatinya saat ini? Ucap Sam dengan kegundahan dalam hatinya. Dia kenapa? Dia ingin aku menyerahkan Mei padanya. Dia ingin Mei menjadikan Tiffany untuknya. Aku harus bagaimana? Ray tersulut emosinya. Ia merasa Deb mulai egois saat ini dan seolah tak ingin orang lain dengan bahagianya sendiri hingga menginginkan apa yang mereka miliki. Apakah Deb mencintai Aida? Tanya Sam. Ya dengan jujur dia mengatakan iya. Deb membahas itu semalam seolah kita sudah menghalangi semua bahagianya. Adik hingga orang yang ia sukai. Aku harus apa? Tanya Sam yang mulai tampak frustasi. Biar Aida yang ikut. Nenek lampir kemana? Tanya Mai yang merasa rumah itu begitu sepi. Selamat siang Tuan Dev. Terdengar seorang pelayan menyapanya dengan ramah. Siang tak ada orang di rumah. Nyonya Aida sama Nona Mei tapi mereka di kamarnya. Tunjuk pelayan itu ke kamar Mei. Dev mengangguk, langkahnya mantap menuju kamar Mei. Tapi Aida keluar menyapa dan menyambutnya. Mas Dev ada apa? Nggak ke kantor? Ramahnya meski sedikit aneh dengan tatapan yang diberikan oleh Dev kali ini. Hai Kak Dev. Mei ikut keluar menghampirinya. Dev menatap keduanya, bagai tengah memilih siapa yang akan ia bawa saat itu, cinta atau adiknya. Mei ikut aku.
tarik Dev pada lengan Mei. Gadis itu terkejut apalagi genggaman Dev terasa begitu kuat mencengkramnya. Aida pun tersentak dan mencoba melepaskannya dari Dev. Ma, kenapa ini? Kenapa bawa Mei? Tanya Aida berusaha melepas tangan Dev darinya. Dia milik Sam dan Sam telah menghancurkan hidupku, jadi dia sebagai penebusnya. Impas, Dev dengan tatapan datarnya. Gak begitu konsepnya, semua orang tahu jika Pani meninggal kecelakaan, sergah Aida. Dev pun terkejut menatapnya, bahkan Aida tahu masa lalu mereka, sejak kapan dan kenapa ia merahasiakan jika Ray sudah ingat sejak lama. Maaf, Aida hanya tak ingin menambah huru hara, Mas, tapi Aida tahu semuanya. Sam tak sepenuhnya salah, bahkan ia pun depresi dan sempat ingin bunuh diri. Mei menyelamatkannya. Kenapa tidak? Nyawa dibalas nyawa? Egois? Semua akan egois pada waktunya, Aida. Aku kehilangan adikku, bahkan mamaku. Ia sempat frustasi karena Pani. Siapa yang bisa menyembuhkannya? Tak ada, Aida. Tutur Dev dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Suaranya pun mulai berat, menandakan sebuah rasa sakit yang mendalam di sana. Kalau begitu, Aida melepas genggaman Dev dari Mei. Ada yang akan ikut Mas Dev, Aida akan rawat Mama Lia, tapi biarkan Mei dan Sam menikah. Ai jangan ngawur, tegur Mei. Aida merawat siapa? Tanya Aida dengan tatapannya begitu haru. Iya, Mei tahu, tapi Mas Ray gak akan marah. Ucap Aida membelai rambut Mei dengan lembut, bahkan sesekali memeluknya erat. Panggil ibumu, ajak dia datang kemari, bisiknya. Iya, Ai, angguk Mei. Banyak pelayan di sana namun mereka tak mampu berbuat apapun. Mereka hanya takut Dev semakin brutal dan justru menyakiti nyonya mereka. Hanya di antara mereka nekat menghubungi Ray di kantornya. Dia gila, kenapa membawa Nur? Tuan, Dev ingin membawa Mei awalnya tapi nyonya memberikan dirinya. Kami hanya takut jika Dev justru brutal dengan amarahnya. Ia sangat marah tampaknya, jelas sang pelayan. Ray menjatuhkan dirinya di sofa, menjambaki rambutnya dan tampak begitu frustasi. Dev seolah mencari masalah besar padanya dan membuka jalan peperangan semakin besar. Kenapa mengorbankan dirimu? Tidak mengorbankan, hanya ingin membuka jalan untuk mereka bersatu. Lantas kau dengan rela meninggalkan cintamu? Tatap Dev pada Aida dengan terus menyetir. Tinggal menunggu antara dikembalikan atau ia yang mengambilku padamu. Jawab Aida dengan begitu santai, menyandarkan tubuhnya di bahu jok mobil. Ia pun memejamkan mata sembari berdoa untuk Ray agar tetap tenang di sana. Mengembalikan? Sesuatu yang kuambil, aku tak pernah mau mengembalikannya. Cebik Dev. Apalagi kau tahu, aku mencintaimu sejak lama. Dev kembali terus terang dengan segala rasanya. Aida hanya tersenyum tanpa membuka matanya, hanya sekadar menatap ekspresi dari Dev. Andai kau tahu siapa aku, Kak, batinnya namun belum bisa menjelaskan menunggu semua bukti yang ada datang.